warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Oke, kali ini aku akan membahas latihan soal tes wawasan kebangsaan lagi, tes TWK lagi ya. Dan kali ini membahas tentang bela negara. Dan ini adalah part satunya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Spektrum bela negara yang paling halus adalah membela negara dengan cara A. Menjaga hubungan baik antar sesama warga negara. B. Mencegah masuknya budaya asing. C. Menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. D. Menangkal bahaya radikalisme. E. Mencegah masuknya ideologi baru. Baik, jadi yang ditanyakan adalah spektrum bela negara yang paling halus ya. Jadi spektrum bela negara itu sangat luas, mulai dari yang paling lunak ya, dan sampai dengan yang paling keras. Jadi untuk yang lunak ini menjaga hubungan baik antar sesama warga negara. Tuh, jadi jawabannya adalah A ya. Jadi kalau yang keras ini usaha bersama dalam menangkal ancaman nyata secara musuh bersenjata gitu. Jadi kan ancaman ada berbagai macam ya. Jadi yang keras ini untuk menangkal ancaman nyata musuh yang bersenjata gitu. Jadi yang lunak menjaga hubungan baik antar sesama warga negaranya itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Sikap yang harus dikembangkan dalam upaya bela negara adalah A. Berpangku tangan dalam kegiatan perwujudan kesejahteraan. B. Mengutamakan kepentingan pribadi. C. Perasaan suka dan duka ditanggung bersama. D. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. E. Merasa acuh terhadap ancaman ideologi negara. Baik, ini yang ditanyakan adalah sikap yang harus dikembangkan ya dalam upaya bela negara. Jadi apakah yang A, berpangku tangan dalam kegiatan perwujudan kesejahteraan? Ini berpangku tangan ini tidak menggambarkan bela negara ya, jadi kurang tepat. Mengutamakan kepentingan pribadi juga kurang tepat, karena seharusnya kalau bela negara kan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan yang pribadi, jadi lebih betul yang D ya. Perasaan suka dan duka ditanggung bersama, tidak menggambarkan bela negara ya. Kalau yang E, merasa acuh terhadap ideologi negara, ini juga ada kata acuh di sini ya. Jadi tidak menggambarkan bela negara. Jadi yang benar jawabannya adalah D, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi sikap yang perlu ditampilkan dan dikembangkan sebagai upaya bela negara itu adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi sikap ini itu mengedepankan bahwa kepentingan negara dalam usaha menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara itu mutlak harus diutamakan, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara, terutama dalam membangun sikap A. Nasionalisme. B. Cinta tanah air. C. Patriotisme. D. Menghargai perbedaan. E. Bela negara. Jadi ini kesadaran tersebut itu harus tertanam ya bagi warga negara, terutama membangun sikap apa. Jadi di sini ada kata kunci ya. Perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai bentuk ancaman. Jadi penekanan pada persatuan Indonesia bukan sebagai bentuk ancaman itu, melainkan mempersatukan, adalah cerminan dasar dalam bentuk upaya bela negara. Jadi jawabannya adalah yang E.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Suatu hal yang bersifat merubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik disebut A. Ancaman, B. Hambatan, C. Tantangan, D. Gangguan, E. Serangan. Baik, ini pertanyaannya adalah ada kata kunci di sini ya yang bersifatnya itu merubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik ya. Jadi dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia kan selalu dihadapkan dengan yang kemarin aku singkat dengan ATHG ya. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi serangan ini bukan. Jadi suatu hal yang bersifat merubah dan merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional itu merupakan arti dari ancaman ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau hambatan itu merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri ya, atau negara Indonesia sendiri, yang bertujuan itu melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan untuk tantangan, ini merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan, jadi tertantang gitu ya. Dan untuk gangguan ini merupakan usaha dari luar. Kalau hambatan tadi kan dari dalam ya, dari dalam atau dari diri sendiri, dari bangsa Indonesia sendiri atau dari diri sendiri gitu ya. Kalau gangguan ini dari luar yang bertujuannya itu melemahkan dan juga menghalangi secara tidak konsepsional gitu. Jadi fungsinya hambatan dan gangguan ini sama-sama melemahkan dan menghalangi ya, tapi ini berasal dari diri sendiri, dari dalam atau diri sendiri. Dan untuk gangguan ini dari luar itu. Dan untuk nomor 4 jawabannya adalah yang A. Oke, pertanyaan nomor 5. Terjadinya serangan terhadap salah satu wilayah di negara kesatuan dianggap sebagai sebuah serangan pada seluruh wilayah negara kesatuan. Pernyataan tersebut memiliki makna bahwa perwujudan wawasan Nusantara terhadap integritas nasional sebagai kesatuan A. Politik, B. Sosial, C. Budaya, D. Ekonomi, E. Pertahanan dan keamanan. Baik, jadi untuk terjadinya serangan ya, ini ada kata serangan, dan juga serangan itu misalkan dalam salah satu wilayah itu dianggap sebuah serangan pada seluruh wilayah negara kesatuan. Jadi pernyataan tersebut kalau misalkan kita berbicara tentang serangan itu berhubungan dengan pertahanan dan keamanan ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Selain itu, sistem pertahanan dan keamanan nasional itu memiliki sistem kinerja bahwa segala bentuk serangan yang pada salah satu wilayah negara kesatuan itu adalah bentuk penyerangan terhadap seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E ya, pertahanan dan keamanan. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 6. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara dengan alasan kecuali A. Untuk menjaga keutuhan wilayah, B. Upaya bertahan dari ancaman terhadap negara, C. Sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati, D. Memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara, E. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah upaya bela negara itu dapat dilakukan oleh seluruh warga negara ya yang bertempat tinggal di satu negara dengan alasan kecuali. Jadi apa alasannya kecuali? Jadi yang bukan alasannya ya. Untuk menjaga keutuhan wilayah ini benar ya, jadi salah. Upaya bertahan dari ancaman terhadap warga negara ini juga benar. Sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati,
memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Jadi ini yang kecualinya ya, atau yang kurang tepat. Bela negara itu tidak pamrih ya. Jadi salah. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara ini benar. Jadi jawabannya adalah yang D ya, karena yang ditanyakan adalah yang kecuali. Undang-Undang Dasar 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan A. Pertahanan, B. Keadilan, C. Kemanusiaan, D. Kebebasan, E. Kesejahteraan. Jadi dalam pembukaan undang-undang itu ada kata-kata melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi itu tuh merupakan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan, jadi ini kata-kata ini ada di alinea keempat. Jadi usaha bela negara yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu merupakan perwujudan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan negara yang berkaitan dengan pertahanan ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Pertanyaan nomor 8, usaha bela negara dalam menghadapi ancaman non-tradisional dilakukan oleh negara berikut ini, kecuali A. Agresi militer, B. Penyelundupan kayu, C. Illegal fishing, D. Penangkapan peredaran obat terlarang, E. Penyelundupan flora dan fauna endemik. Jadi yang ditanyakan ini adalah kecuali ya, jadi yang ditanyakan ancaman yang tradisional. Ancaman tradisional. Jadi ancaman tradisional ini ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara yang berupa agresi atau invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Sedangkan kalau ancaman non-tradisional ini adalah ancaman yang terhadap negara yang dilakukan oleh aktor non-negara. Jadi berupa aksi teror, perampokan, pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotik dan juga obat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan. Jadi itu merupakan ancaman non-tradisional. Penyelundupan kayu, illegal fishing, penangkapan peredaran obat terlarang, penyelundupan flora dan fauna endemik ini merupakan ancaman non-tradisional ya. Jadi yang ditanyakan ini kecuali, jadi ancaman tradisionalnya jadi adalah agresi militer. Jawabannya adalah yang A. Pertanyaan nomor 9, komponen pertahanan Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu komponen utama, cadangan, dan pendukung. Berikut yang termasuk dalam komponen utama usaha pertahanan negara menghadapi ancaman militer adalah A. Rakyat, B. TNI, C. Polri, D. Sumber daya manusia, E. Sarana dan prasarana. Baik, jadi yang ditanyakan adalah yang komponen utamanya ya. Jadi ini juga ada kata kunci menghadapi ancaman militer. Dan mungkin banyak yang bingung ya antara TNI atau Polri. Jadi TNI dan Polri merupakan sama-sama komponen utama ya dalam pertahanan dan keamanan negara. Itu ada di bab 12 ya. Di bab 12 kalau kalian mau buka itu di bab 12 pasal 30 ya. Dan ayat 2, jadi usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung ya. Jadi memang TNI dan Polri ini adalah komponen utama ya dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Namun ini adalah yang ditanyakan itu dalam menghadapi ancaman militer. Kalau kita lihat, Tentara Nasional Indonesia itu sebagai alat
negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi kalau misalkan ancaman militer ini lebih ke TNI ya, jadi jawabannya adalah yang B. Jadi kalau polisi itu tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Jadi untuk ancaman militer di sini jawabannya adalah yang B ya, TNI. Pertanyaan nomor 10, kedudukan rakyat dalam Sishan Kamrata merupakan komponen pertahanan: A. Cadangan, B. Pendukung, C. Utama, D. Pengganti, E. Semesta. Baik, jadi kedudukan rakyat dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu memposisikan rakyat itu sebagai komponen cadangan ya dalam usaha pertahanan nasional. Jadi jawabannya adalah yang A. Pertanyaan nomor 11, sistem pertahanan negara Republik Indonesia adalah sistem pertahanan yang bersifat A. Komando, B. Terpimpin, C. Semesta, D. Demokratis, E. Kerakyatan. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah sifat dari sistem pertahanan negara Republik Indonesia ya. Jadi sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta ya, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan juga berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Jadi sifatnya adalah semesta ya, karena melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan juga sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini pula. Itu. Pertanyaan nomor 12, dalam pelaksanaannya, implementasi atau penerapan bela negara dilakukan oleh A. TNI, B. TNI dan seluruh rakyat, C. TNI dan sumber daya nasional, D. Setiap warga negara yang telah mengikuti pendidikan bela negara, E. Setiap warga negara dewasa yang sehat jasmani dan rohani. Baik, di sini yang ditanyakan bukan tentang komponen utama, komponen cadangan, atau komponen pendukung ya. Jadi ini dalam pelaksanaannya, implementasi atau penerapan bela negara itu dilakukan oleh, kalau TNI ini kurang tepat ya, TNI dan seluruh rakyat juga kurang tepat, TNI dan sumber daya nasional juga kurang tepat, setiap warga negara yang telah mengikuti pendidikan bela negara juga kurang tepat ya. Jadi bisa dilakukan oleh semua. Jadi jawabannya adalah yang E, setiap warga negara dewasa yang sehat jasmani dan juga rohani. Jadi pelaksanaan implementasi atau penerapan bela negara itu dilakukan oleh setiap warga negara dewasa yang sehat jasmani dan juga rohani. Keadaan darurat dan genting akibat serangan musuh, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah A. Menunggu perintah dan permintaan pemerintah, B. Ikut berjuang dan mempertahankan negara jika banyak yang ikut serta, C. Membiarkan saja karena bukan kewenangan rakyat, D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran, E. Mengambil manfaat dari situasi yang ada. Baik, jadi pertanyaannya adalah jika negara ini tuh dalam keadaan darurat dan genting akibat serangan dari musuh, maka sikap yang harus ditunjukkan oleh warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia itu seperti apa. Jadi cukup jelas ya bahwa sikap yang harus ditampilkan ketika negara dalam situasi genting adalah berperan aktif dalam upaya pembelaan negara. Ya, karena rakyat kan adalah komponen cadangan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi rakyat komponen cadangan ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 14. Proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan memiliki arti bahwa
A. Bela negara merupakan amanat pendiri bangsa. B. Bela negara adalah cara mencapai tujuan. C. Bela negara merupakan esensi yang hidup dalam nadir warga negara. D. Bela negara dapat mempersatukan keberagaman. E. Bela negara dapat merenggut kemerdekaan secara mutlak. Baik, jadi ini yang ditanyakan adalah tentang proses perjuangan kemerdekaan itu sampai pada titik yang membahagiakan ya, dan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan, itu maknanya apa tuh ya. Jadi bangsa Indonesia kan secara harfiah itu merdeka dan memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan juga bertekad bulat untuk menegakkan, mempertahankan, dan memperjuangkan kedaulatan negara. Jadi itu memiliki arti bahwa usaha pembelaan negara itu merupakan amanat dari para pendiri bangsa. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Sebagai pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan harus diisi dengan upaya pembelaan terhadap kemerdekaan demi menjaga kedaulatan. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Bela negara merupakan amanat pendiri bangsa. Jadi kalau bela negara untuk mencapai tujuan itu kurang tepat ya, karena kan ini tentang proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan itu. Bela negara merupakan esensi yang hidup dalam nadir warga negara, juga kurang tepat ya. Bela negara dapat mempersatukan keberagaman, kurang tepat. Bela negara dapat merenggut kemerdekaan secara mutlak, ini salah juga ya, karena ada kata merenggut kemerdekaan juga di sini, padahal kan tidak. Bela negara kan fungsinya untuk mempertahankan dan mengisi tadi ya, mengisi dan memperjuangkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan upaya pembelaan terhadap kemerdekaan demi menjaga kedaulatan negara, seperti itu. Pertanyaan terakhir ya, nomor 15. Alasan utama para pejuang kemerdekaan untuk merdeka hanya rasa cinta terhadap bangsanya, sehingga A. rela berkorban demi bangsa dan negara. B. anti terhadap penjajahan dimanapun dan kapanpun. C. merasa senasib dan sepenanggungan. D. tidak mau menerima perbedaan. E. merasa hebat untuk memperoleh penghargaan. Itu ya. Jadi rasa cinta terhadap bangsa itu menimbulkan apa gitu ya. Jadi rasa cinta terhadap bangsa itu merupakan pondasi dasar dari para pejuang kemerdekaan itu untuk mewujudkan cita-cita bersama tanpa pamrih dan juga rela berkorban demi bangsa dan negara ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Good Teacher Official. Untuk materi TWK ada di playlist TWK, dan juga soal dan pembahasan TWK ada di playlist soal dan pembahasan TWK. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. See you next time and bye-bye.